Setelah 3 hari libur, sore ini Inter Milan kembali menjalani sesi latihan di Appiano Gentile sebagai persiapan menghadapi laga melawan AS Roma akhir pekan ini. Kabar baik datang untuk pelatih Christian Chivu. Beberapa pemain utama mulai kembali dari tugas bersama tim nasional. De Vrij, Dumfries, Zielinski, dan Suchik sudah menyelesaikan pertandingan internasional mereka kemarin, dan hari ini mendapat jatah istirahat sebelum kembali berlatih di Pinetina besok. Situasi serupa juga berlaku untuk Alessandro Bastoni. Bek timnas Italia itu meninggalkan pemusatan latihan Azzurri lebih awal karena terkena sanksi larangan bermain saat Italia menghadapi Israel. Sementara itu, Marcus Thuram masih menjalani program pemulihan cedera otot yang dialaminya saat melawan Slavia Praha. Sang penyerang Prancis akan terus mendapat perawatan intensif agar bisa segera kembali membantu skuad Nerazzurri. Masa depan Jan Bisek kembali menjadi pembicaraan hangat di lingkungan Inter Milan. Bek muda asal Jerman itu kini tengah dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa jelang bursa transfer Januari mendatang. Setelah rumor dari Inggris yang menyebut Crystal Palace berencana melancarkan tawaran baru, kini giliran media Jerman, Bild, yang mengungkapkan bahwa Eintracht Frankfurt juga tengah memantau situasi sang pemain. Bahkan, disebutkan bahwa kontak antara pihak Frankfurt dan perwakilan Bisek sudah terjalin sejak beberapa waktu lalu. Direktur olahraga Eintracht, Markus Krosce, disebut sangat mengagumi Bisek dan telah mencoba mendekatinya beberapa kali. Nama sang bek memang sudah masuk dalam daftar incaran klub Bundesliga itu sejak musim dingin 2023, saat Bisek masih bermain di Aarhus sebelum akhirnya pindah ke Inter Milan. Meski demikian, belum ada tanda-tanda kesepakatan dalam waktu dekat. Kedua pihak sepakat untuk menunggu hingga jeda musim dingin sebelum melanjutkan negosiasi lebih jauh. Untuk saat ini, Inter masih menempatkan Bisek sebagai bagian dari proyek jangka panjang mereka. Namun tekanan dari luar dan minat klub-klub besar Eropa bisa menjadikan Januari nanti sebagai momen krusial dalam karir sang bek muda Jerman. Bintang muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito, kembali mencuri perhatian. Dalam beberapa bulan terakhir, namanya terus bersinar, mulai dari gol ke gawang River Plate di Amerika, lanjut di Cagliari, hingga di Estonia bersama tim nasional. Dari Seattle sampai Tallinn, jejak sang bomber muda kini makin panjang di dunia sepak bola profesional. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Pio Esposito kini dianggap sebagai aset masa depan Inter Milan. Ia disebut sebagai pemain yang paling mewakili semangat baru klub di era kepemilikan Oaktree. Muda, punya potensi luar biasa, dan terus berkembang. Tak hanya mencetak gol, tapi juga bekerja keras untuk tim. Bahkan saat melawan Ajax di Liga Champions, Esposito tercatat berlari lebih dari 11 km, terbanyak di antara seluruh pemain di lapangan. Tak heran, performanya yang terus meningkat kini menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Namun Inter tampaknya tidak akan goyah. Kontrak Pio masih berlaku hingga tahun 2030 dengan gaji 1 juta euro per musim. Kabarnya, manajemen siap meninjau ulang kontrak itu, dengan kemungkinan kenaikan gaji hingga 2 kali lipat berkat kontribusinya yang luar biasa. Musim panas lalu saja, Inter sudah menolak tawaran 50 juta euro dan juga menolak pertukaran dengan Lookman. Kini, setelah Pio Esposito menunjukkan kedewasaan di lapangan, statusnya jelas, tak tersentuh dan tidak dijual. Inter percaya, inilah masa depan mereka, dan Pio Esposito siap menjawab kepercayaan itu dengan gol, kerja keras, dan semangat muda yang membara. Legenda sepak bola Italia Aldo Serena turut angkat bicara soal penyerang muda yang sedang mencuri perhatian publik, Pio Esposito. Dalam wawancara di program Tutti Convocati di Radio 24, Serena memberikan pandangan tajam sekaligus pujian besar untuk pemain muda milik Inter tersebut, yang kini menjadi sorotan utama di dunia sepak bola Italia. Menurut saya, dia sudah siap, ujar Serena tegas. Memang, Pio tidak memiliki kecepatan menyerang ruang seperti Bobo Vieri, tapi dia termasuk dalam kategori pemain yang tahu cara melindungi bola, dan sudah punya kedewasaan dalam mengambil keputusan di lapangan. Pio adalah pemain yang sangat altruistis dan tajam dalam penyelesaian akhir. Serena juga menambahkan bahwa Pio Esposito bukan tipe pemain eksplosif seperti Maeskin, namun Italia justru membutuhkan pemain dengan karakter seperti dirinya, pemain yang kuat secara fisik, mampu menjadi titik tumpu, dan bisa menghidupkan permainan tim. Di Italia, pemain seperti dia masih langka. Kita punya beberapa nama seperti Lorenzo Lucca atau Francesco Camarda, tapi Pio termasuk yang paling siap secara mental dan taktik, tambahnya. Ketika ditanya apakah Pio Esposito sudah pantas menjadi bagian dari tim nasional Italia saat ini,
Serena menjawab tanpa ragu. Ya, dia dan Matteo Retegui bisa menjadi dua ujung tombak yang ideal. Mereka mampu menahan bola, memberi ruang bagi gelandang untuk masuk, dan menyediakan assist penting. Dengan tipe striker seperti ini, para gelandang Italia bisa tampil lebih efektif dan berkontribusi mencetak gol. Pernyataan Aldo Serena ini semakin menegaskan bahwa Pio Esposito bukan sekadar prospek masa depan, melainkan realitas baru dalam sepak bola Italia, pemain muda yang sudah menunjukkan karakter, kedewasaan, dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Di sela-sela kehadirannya pada ajang Festival dello Sport, Mario Balotelli kembali mencuri perhatian dengan komentarnya yang penuh pujian untuk bintang muda Inter Milan, Francesco Pio Esposito. Dalam sesi wawancara, Balotelli menilai Esposito sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di generasinya. Dia pemain hebat, masih muda, dan butuh waktu untuk berkembang. Tapi yang jelas, bakatnya di atas rata-rata, dia tahu cara mencetak gol, tahu cara membaca permainan, dan itu tipe pemain yang saya suka, ujar Super Mario dengan nada penuh keyakinan. Tak hanya itu, Balotelli juga menyinggung sosok Christian Cifu, mantan rekan setimnya yang kini menjadi pelatih utama Inter Milan. Rasanya aneh melihat Cifu di bangku pelatih, tapi dia orang yang sangat baik dan sangat paham sepak bola. Menurut saya, wajar kalau dia kini duduk di kursi pelatih Inter, tambahnya. Las Tampa melaporkan adanya kontak awal antara Torino dan Mauro Icardi. Penyerang berusia 32 tahun itu dikabarkan tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk kembali ke Serie A, setelah masa kontraknya di Galatasaray akan segera berakhir. Beberapa klub disebut sudah melakukan pendekatan, termasuk tim asal Meksiko, klub Amerika. Namun, perhatian utama kini tertuju pada Torino, yang dikabarkan mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai situasi Icardi. Proses komunikasi disebut diwakili oleh sang perantara, George Gardi, yang saat ini sedang bekerja untuk menjajaki peluang transfer tersebut. Meski begitu, kepindahan pada bursa Januari masih terbilang sulit. Namun, Presiden Torino, Urbano Cairo, disebut memiliki kekaguman besar terhadap Icardi dan tidak menutup kemungkinan untuk mencoba merekrutnya di masa depan. Kendala utamanya tentu ada pada faktor gaji. Icardi saat ini menerima sekitar 6 juta euro bersih per musim di Galatasaray, angka yang dinilai terlalu tinggi bagi sebagian besar klub Italia. Meski demikian, sang pemain juga sadar bahwa untuk kembali ke Serie A, ia harus bersedia menurunkan tuntutan finansialnya. Piero Volpi, kepala tim medis Inter, baru saja menerima penghargaan bergengsi Angelo Quarenghi Award, sebuah penghormatan yang didedikasikan untuk mantan dokter legendaris La Grande Inter era Helenio Herrera. Dalam wawancaranya bersama GR Parlamento, Volpi mengungkapkan rasa bangganya. Saya merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang luar biasa. Nama-nama yang pernah menerima penghargaan ini adalah tokoh besar dalam dunia kedokteran internasional. Terlebih lagi, ini adalah penghargaan atas nama dokter dari Inter legendaris, sebuah kebanggaan karena kini saya melanjutkan perannya, ujar Volpi. Ia juga menekankan pentingnya peran tim medis dalam kesuksesan tim. Banyak yang tidak sadar, di balik para pemain hebat selalu ada tim kerja diam-diam, seperti yang disebut Marotta, tim yang bekerja dalam keheningan. Dan mereka selalu dibutuhkan, tambahnya. Tentu saja, Volpi tak luput membahas sosok muda yang tengah naik daun, Francesco Pio Esposito, yang berpeluang tampil sebagai starter bersama timnas Italia. Kami di staf medis tahu betul kemampuan anak ini. Selain tekniknya yang menonjol, Pio juga punya nilai moral dan kedewasaan luar biasa. Dalam dirinya saya melihat sosok muda Aldo Serena, bukan hanya dari segi permainan, tapi dari sikap dan kepribadiannya sehari-hari, puji Volpi. Mengenai jadwal padat dan risiko cedera akibat terlalu banyak pertandingan, Volpi menjelaskan, kami menjalani periode ini dengan penuh kewaspadaan. Pemain kini bermain setiap 3 hari. Antara perjalanan, perbedaan waktu, dan ritme latihan, tubuh mereka benar-benar diuji. Dunia sepak bola sudah berubah, kita tak bisa mundur, tapi harus menyesuaikan diri dan memastikan semua pemain mendapat perlindungan maksimal dari risiko cedera. Soal kondisi Marcus Thuram, Volpi juga memberikan kabar terbaru, pemulihannya berjalan sangat baik. Minggu ini akan jadi penentuan, meski peluangnya tampil melawan Roma masih kecil, tapi, dalam sepak bola, kita tak pernah tahu. Di akhir, Volpi menyinggung soal tren meningkatnya cedera otot di sepak bola modern. Masalah utamanya adalah pemain terlalu sering bertanding dan terlalu jarang berlatih.
Tahun lalu saja Inter memainkan hampir 70 laga termasuk tim nasional. Akibatnya, waktu untuk latihan fisik sangat minim. Jika para pemain top cedera, kualitas tontonan pun menurun, dan itu berpengaruh besar pada daya tarik olahraga ini, tuturnya. Sebagai penutup, Volpi mengingat kembali masa lalu ketika Roy Hodgson pertama kali datang ke Inter. Dia datang sendirian, tanpa staf pelatih fisik, tapi pulang dengan pengalaman baru, bahwa pelatih top butuh tim pendukung medis dan fisik yang solid. Dari situ ia berkembang pesat, dan dunia medis olahraga pun terus berevolusi, jelas Volpi.